Selamat sore Pak Teguh. Sore Bu Ina, selamat sore. Gimana kabarnya nih Pak Teguh? Kabarnya baik, sehat, bahagia. Udah ngopi belum nih? Belum, mau nanti. Ini nanti setelah sesi coach ini ya, Ya, sesi coach oke. ini kita ngopi bareng deh. Oke. Baik Pak, ini kan nanti Pak Teguh mau melaksanakan sesi coaching ini dengan Pak Dudung. Ya. Oke, sebelumnya nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Oke. Nanti bisa dijawab ya. Yang pertama itu kompetensi coaching apa nih sebenarnya yang ingin dikembangkan Pak Teguh dari sesi coaching ini Pak? Ya, tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu. Yang pertama itu ya kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching ya. Itu 3 kompetensi itu nanti yang ingin saya kembangkan di dalam kegiatan coaching ini, Bu Ina. Iya, betul sekali Pak. Memang dalam sesi coaching itu memang 3 kompetensi tersebut harus nantinya dikuasai oleh Pak Teguh ya, harus dikembangkan nih mulai kegiatan ini. Kemudian yang kedua nih, dari ketiga kompetensi tersebut yang spesifik banget nih yang mau dikembangkan oleh Pak Teguh di kegiatan kali ini. Ya, kalau secara spesifik sih, kalau keadaan penuh saya kira saya sudah biasa keadaan penuh ya dengan cerita. Terus kemudian kalau aktif saya bisa aktif. Cuma saya ingin mengembangkan yang ini sama dengan Pak Dudung tadi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini kan perlu belajar, perlu analisa gitu yang lebih tajam lagi, lebih mendalam lagi. Jadi itu Bu, saya ingin lebih spesifik dalam mengembangkan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul Pak, berarti nanti lebih ke ininya itu bagaimana caranya memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, yang nantinya bisa memancing coach itu untuk menceritakan masalahnya sedetail mungkin. Sedetail mungkin itu, dan juga masuk di logika. Iya betul. Dari sesi coaching kali ini nih, kira-kira apa sih yang menjadi indikator keberhasilan nih dari nanti sesi coaching yang akan Pak Teguh lakukan? Ya, indikatornya ketika saya melakukan coaching terhadap Pak Dudung, nanti ya Pak Dudung harapannya bisa menemukan solusi solusi dari permasalahan nanti yang akan disampaikan kepada saya ya, atau kita coach ya, coaching ini ya. Terus kemudian rencana aksi kedepannya itu nanti seperti apa untuk mencari solusi itu. Jadi itu indikatornya Bina. Oke, baik Pak Teguh. Nanti di kegiatan coaching, karena saya selaku observer ya, jadi saya minta izin nanti untuk bisa mengamati terkait dengan kegiatan yang akan Pak Teguh lakukan dengan Pak Dudung. Moga silakan bisa dimulai Pak Teguh dengan Pak Dudung. Oke, siap Pak Dudung, kita melakukan coaching ya. Coaching saya coach dan Pak Dudung coaching ya. Oke, nanti kita sharing bareng. Kabarnya baik ya Pak Dudung ya? Alhamdulillah baik. Sehat, senang, gembira. Ya, rezekinya lancar. Alhamdulillah. Oke. Ya, Pak Dudung nih, kita kan melakukan coaching nih. Nah, sebenarnya dari kegiatan ini tujuan Pak Dudung itu apa? Coba Pak bisa ceritakan. Pak Teguh ya. Jadi menurut teman-teman saya nih, saya ini memiliki gaya bicara yang ngegas Pak. Ngegas. Iya. Jadi nadanya tinggi. Nah, jadi kekhawatiran saya adalah nanti gaya bicara saya yang seperti ini, khususnya bagi orang-orang yang belum memahami saya, belum kenal saya, dianggap ini mudah tersinggung. Gitu. Apalagi ke siswa nih, loh kok Pak Dudung kalau ngomong marah-marah terus, padahal karena gaya bicara saya seperti ini, sehingga dianggapnya oleh yang tidak tahu itu atau yang belum kenal itu marah-marah ya. Dan seterusnya, ini kekhawatiran saya. Maka tujuan dari coaching ini Pak, saya ingin belajar merubah gaya bicara saya seperti ini. Oh, jadi gaya bicaranya Pak Dudung ini kayak kasar gitu, meledak-ledak itu ya? Iya, ngegas lah kayak gitu. Ngegas ya. Sehingga penafsiran orang itu walaupun sebenarnya tidak marah, tapi bisa saja ditafsirkan lain ya, marah. Dan Pak Dudung ingin merubahnya itu ya. Oke, baiklah Pak Dudung. Sebenarnya itu kan bisa dirubah ya Pak Dudung. Semua orang itu bisa dirubah karena dari belajar saya yakin itu bisa dirubah. Nah, sebenarnya kesulitan untuk merubah gaya bicara Pak Dudung yang semacam itu apa Pak Dudung? Kesulitannya karena ini menjadi sebuah kebiasaan
sehingga saya agak sulit untuk merubahnya Pak. Nah, tetapi awalnya saya juga merasa heran atau kaget Pak, karena teman-teman dekat saya mengatakan, kok sekarang gaya bicaranya kok tinggi ya, ngegas terus ya gitu. Nah ini nanti khawatir anak-anak itu malah menafsirkannya salah gitu kan, seperti itu. Nah saya amati, saya analisis, ternyata memang ini ada penyebabnya Pak gitu. Ada penyebabnya karena selama saya kuliah dulu saya hidup di lingkungan yang keras, bahkan cenderung kasar. Nah ini tentunya yang merubah saya Pak, karena keadaan seperti itu hanya gaya bicara saya, gaya ngomong saya menjadi tinggi, menjadi ngegas terus Pak. Seperti itu Pak. Dulu Pak Dudung kuliah di mana kalau? Saya di Semarang Pak. Oh di Semarang. Di Semarang ya. Jadi lingkungannya itu di lingkungan rumah ya. Kalau bisa dikatakan kosan, karena saya hidup di yayasan, saya dididik dengan cara yang keras, bahkan cenderung kasar. Jiwa saya terbawa Pak. Sehingga ketika pulang kuliah, saya bekerja di sekolah ngajar. Nah ini bagi teman-teman yang udah kenal kok sekarang jadi gini gitu. Nah mungkin inilah Pak. Jangan sombong gitu ya dan sebagainya. Terus itu kekhawatirannya siswa itu malah antipati ke saya Pak, karena dengan gaya bicara yang tinggi seperti ini. Ya. Gitu Pak Teguh. Berarti dari gaya bicara yang ngegas itu tadi dan ingin berbicara lembut lah ya, ingin dirubah. Nah ini berarti nanti kita sama-sama Pak cari solusinya ya. Nah cari solusinya bagaimana merubah gaya bicara yang ngegas tadi agar tidak menimbulkan persepsi negatif bagi Pak Dudung, sehingga Pak Dudung bisa merubah ke gaya yang lebih lembut, lebih ditafsirkan ke hal-hal yang positif ya, daripada ditafsirkan ke hal yang negatif itu tadi ya. Selanjutnya Pak Dudung, nah setelah mempunyai masalah seperti itu, nanti rencana selanjutnya itu nanti seperti apa nih Pak Dudung yang ingin dilakukan? Jadi rencana saya begini Pak, jadi saya ingin mencari referensi ataupun literatur tentang gaya bicara yang baik ya, gaya bicara yang baik, gaya bicara yang santun ya, sehingga orang ataupun lawan bicara saya ini bisa nyaman ketika berbicara dengan saya, khususnya dengan murid-murid. Kemudian yang kedua, saya juga akan meminta bimbingan dari teman atau rekan sejauh, bahkan saya ingin sekali mendatangkan khusus mungkin mentor lah, semacam mentor untuk melatih saya agar bicara saya itu tidak ngegas lagi. Itu rencana saya Pak Teguh seperti itu. Nah, mentor itu dari mana nantinya? Bisa jadi teman sejawat atau bisa jadi yang profesional Pak. Lah selama ini di sekolah ada nggak yang menjadi teman sejawat Pak Dudung yang mengerti bagaimana memberikan masukan tentang semacam itu tadi bisa merubah? Kalau memberi masukan sih ada Pak, teman ya, rekan sejawat. Tetapi yang bisa membimbing ini belum Pak, karena mungkin ya ini juga harus ada keahlian khusus ya, bagaimana semacam di mentoring ya, bagaimana nanti saya bisa merubah gaya bicara saya yang tadinya ngegas, nadanya tinggi menjadi yang lembut, santun, dan disenangi oleh orang gitu. Seperti itu. Nah, kalau tadi rencananya ingin yang sudah Pak Dudung sampaikan dan sebagainya, nah kira-kira komitmennya apa nih Pak Dudung untuk menjaga menjaga rencana itu tadi, strategi itu tadi, komitmen Pak Dudung itu nanti seperti apa? Ya, setelah saya mempelajari dari referensi atau literatur yang ada, kemudian kalau nanti saya menemukan mentor juga, saya juga akan berlatih Pak, untuk berbicara. Nah, latihan saya ini akan dipantau oleh mentor itu tadi Pak, bagaimana progresnya, ada kemajuan atau tidak, sehingga di samping itu saya mendapat feedback ya, mendapat masukan yang konstruktif dari mentor itu Pak. Seperti itu. Jadi itu komitmennya ya. Jadi mentor. Ada tidak orang lain yang terlibat nantinya untuk di situ? Misalkan nanti setelah berkomitmen menjaga seperti itu juga akan bagaimana caranya berlatih gitu nggak? Ya, tentunya rekan sejawat yang dekat dengan saya Pak, yang sudah memahami karakter saya dari dulu ya. Di samping nanti rekan sejawat saya itu membantu saya, memberikan masukan, juga mereka mungkin nanti yang ketika saya belum bisa berubah secara signifikan, ya akan menjelaskan kok Pak Dudung bisa seperti ini kenapa, nanti mereka bisa menjelaskan.
Yang kedua tentunya mentor tadilah yang akan saya libatkan penuh sebagai upaya saya untuk merubah gaya bicara saya seperti ini. Oke, mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Dudung berhasil ya. Nanti saya tunggu komitmennya, lihat perkembangannya. Nanti saya akan tanya-tanya sama teman atau lingkungan sekitar nih, Pak Dudung masih berbicara kasar, ngegas atau enggak gitu. Nah, nanti kita tunggu Pak Dudung untuk kegiatan selanjutnya. Baik Pak Teguh. Saya kira cukup Pak Dudung yang cukup, Pak, sudah kita lakukan. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nggak ada. Saya kira cukup ya. Saya terima kasih kepada Pak Teguh nih sudah mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya, sehingga saya sedikitnya memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan. Tentu dengan harapan mudah-mudahan gaya bicara saya ini perlahan-lahan dapat berubah ya, yang tadinya gegas menjadi gaya bicara yang santun seperti itu. Oke, siap. Kita tunggu komitmen selanjutnya. Cukup ya? Cukup. Oke, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah ya, kegiatan coaching ini ya. Terima kasih Pak Teguh. Oke. Alhamdulillah ya Pak Teguh, tadi sesi coachingnya berjalan dengan lancar ya kalau saya lihat ya. Oke, baik Pak Teguh. Tadi sudah melaksanakan dengan baik. Saya ucapkan selamat. Sudah bagus sekali. Selamat. Selamat sudah menjadi seorang coach nih. Kalau saya lihat sih sudah oke gitu. Jadi kalau grade tertingginya itu 10, mungkin Pak Teguh itu sudah di angka 9. Ya. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya sampaikan. Yang pertama Pak, tadi pada saat coaching itu apa saja sebenarnya yang telah dilakukan di sesi coaching tersebut? Ya, dalam sesi coaching tentu saya mengikuti alur coaching ya yang sudah saya pelajari, alur Tirta itu tadi. Yang pertama ada bagaimana saya menanyakan tujuan terhadap si coach, terus kemudian mengidentifikasi permasalahannya, terus kemudian menanyakan rencana aksinya ke depan nanti seperti apa, dan juga menanyakan komitmennya nanti setelah rencana aksi itu dilaksanakan apa tidak gitu loh. Dan yang terakhir tentu saya akan melakukan pengamatan apakah itu dilaksanakan apa tidak, terus kemudian solusinya menemukan apa tidak, berubah apa tidak itu tadi. Karena Pak Dudung tadi kan terkait dengan berbicara dia yang gas. Nah, tentu yang paling utama itu kan ketika nanti berbicara yang ngegas tadi bisa berubah menjadi lembut ya, sehingga penafsiran orang itu menjadi positif. Karena kalau yang ngegas itu kan bisa, walaupun itu sudah menjadi karakter, itu bisa diartikan sebagai karakter negatif ya, sebagai karakter negatif. Nah, ini kan menjadi tidak baik, sehingga perlu saya amati bagaimana perubahannya. Ya, betul sekali tadi Pak Teguh, saya juga sudah mencatat beberapa hal ya, sesuai dengan rubrik itu hampir semuanya itu memang tahapan-tahapan Tirta, alur Tirta itu sudah Pak Teguh lewati, dari menanyakan tujuan apa nih dari sesi kali ini, kemudian terakhir adalah menanyakan tentang komitmen, kemudian siapa saja nih yang bisa dilibatkan untuk menjaga komitmen dari Pak Dudung itu. Sudah lengkap sekali Pak. Kemudian dari setelah tadi sesi coaching dengan Pak Dudung, kira-kira nih dari kompetensi coach tersebut apa yang masih perlu dikembangkan gitu Pak? Ya, yang masih perlu dikembangkan itu tadi saya ingin mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot lebih dalam lagi ya. Cuman karena kita terbatas waktu, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ingin mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot lebih detail lagi, lebih rinci lagi, sehingga saya bisa membantu permasalahan-permasalahan dari Pak Dudung sebagai coach. Oke, baik Pak Teguh, semangat selalu ini untuk selalu belajar meningkatkan kompetensi sebagai seorang coach. Walaupun tadi saya lihat itu sebenarnya pertanyaannya sudah berbobot gitu Pak, tinggal meningkatkan saja gitu Pak. Alhamdulillah nih kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Pak Dudu. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, sebelum kita memulai, saya ingin tanya Bu, bagaimana suasana hatinya hari ini? Alhamdulillah karena kondisi sehat ya, jadi bahagia. Bahagia ya. Oke, baik Bu Ina, untuk sesi coaching kali ini saya selaku observer nih Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Bu Ina ya. Yang pertama Bu, dari sesi coaching yang akan Bu Ina lakukan sebagai coach, kompetensi coaching apa saja nih Bu yang ingin dikembangkan? Oke, jadi dari kegiatan coaching kali ini saya selaku coach itu ingin mengembangkan 3 kompetensi nih yang memang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Yang pertama itu hadir secara penuh, kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi 3 kompetensi yang ingin Bu Ina kembangkan ya. Yang pertama tadi adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan secara aktif atau mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya sesuai dengan kata kunci dari coaching. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi yang secara spesifik ingin dicapai yang mana? Yang spesifik pengen dicapai itu kalau saya itu mendengarkan secara aktif Pak, karena yang namanya coach ya, mau ngobrol dengan coach itu kan pastinya ada sesuatu masalah nih yang akan disampaikan. Tentunya kewajiban saya yang utama sekali itu kan harus bisa mendengarkan. Nah dari kemampuan itu yang perlu saya ini sekali itu ya, yang pengen pertama kali saya kembangkan itu yang mendengarkan secara aktif tersebut. Baik, menurut Bu Ina, untuk sesi coaching kali ini kompetensi yang ingin secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Bagaimana nanti Bu Ina menjadi pendengar yang baik ya dari curhatan coaching nanti ya. Baik Bu, yang terakhir nih. Nah, untuk indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Ina dari sesi coaching ini, tentunya dari kompetensi yang dikembangkan tadi apa namanya indikatornya? Indikatornya itu berarti dari nanti coach ya yang akan saya coaching hari ini itu apakah dari coach sendiri itu muncul solusi dari permasalahan yang dia hadapi, tentunya dengan saya memberikan arahan-arahan gitu ya. Ada nggak sih solusi yang nantinya muncul dari si coach itu sendiri? Kemudian dari solusi tersebut ada nggak nanti rencana aksi yang akan dia lakukan gitu. Terus bagaimana cara si coach tersebut bertanggung jawab atau berkomitmen dengan rencana yang dia ini kan ya tadi yang nantinya akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Ya, baik Bu Ina mengharapkan bahwa dari psikocita nanti adanya solusi solusi yang coach ini temukan, juga rencana aksi yang ingin dilakukan dengan tadi mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Ya, baik Bu Ina, itu saja yang ingin saya sampaikan di masa pra observasi ini. Semoga lancar coaching kali ini ya. Mudah-mudahan. Ya, monggo sesi coachingnya. Terima kasih Bu Ina. Ya, baik. Terima kasih Pak Dudung. Pak Teguh sudah sudah siap ya ini siap, sesi coaching kali ini. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ina. Gimana nih kabar hari ini? Kabarnya sehat. Sehat ya. Bahagia kan Pak? Bahagia. Bahagia ini apa nih sebenarnya sih yang akan disampaikan ke saya nih Pak Teguh? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran terutamanya. Saya ini kan guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Selain mengampu sebagai guru, juga ada tugas tambahan yang lain yang memang tugasnya sangat banyak. Cuma saya ingin fokusnya ini, setelah menjadi guru bahasa Inggris ini, saya kan menginginkan nih bahwa pelajaran bahasa Inggris ini benar-benar dikuasai oleh siswa ya, yang tadinya itu ada beberapa keterampilan bahasa Inggris, tapi saya menginginkan bahwa siswa ini bisa menguasai berbicara dalam bahasa Inggris, karena menurut saya bahasa itu ya harus diucapkan, terutama bahasa Inggris, siswa saya bisa berbicara.
dalam bahasa Inggris. Berarti Pak Teguh ini dari obrolan kita hari ini, dari sesi coach hari ini tuh menginginkan sebuah pembelajaran itu yang hasilnya memang ideal ya. Artinya yang namanya bahasa Inggris itu ya tidak hanya anak tahu translate lah ya kayak gitu ya, mendengarkan, tidak hanya membaca. Bisa mengucapkannya juga, bicara, aktif lah seperti itu ya. Walaupun dalam kalimat sederhana. Baik Pak Teguh, permasalahan tadi itu mungkin Pak Teguh bisa menceritakan nih apa sih yang sebenarnya menjadi sumber permasalahan dari masalah yang dihadapi tadi? Kenapa anak-anak kok jadi mungkin anak belum secara penuh nih bisa mengucapkan, bisa menguasai bahasa Inggris secara aktif ya, dengan pengucapannya gitu, seperti itu. Sumbernya kalau saya kembalikan ke siswa itu kan banyak ya dari siswa saya itu, terutama dalam berbicara bahasa Inggris ini masih kurang percaya diri ya, mereka itu malu-malu, terus dengan pengucapannya mereka itu enggan aktif ketika disuruh berbicara. Atau mungkin kalau dari sisi saya juga menyadari mungkin cara pengajaran saya ini kurang menarik bagi dia gitu loh, bagi mereka ya, siswa, sehingga apa yang saya sampaikan belum dikuasai oleh siswa dalam hal berbicara itu tadi. Apakah durasinya atau model pembelajarannya ini, makanya saya lagi refleksi diri nih, apa sih yang sebenarnya yang sedang menjadi masalah ini, sumbernya itu di mana? Kalau tadi kan Pak Teguh menyampaikan ya, mungkin apakah saya yang mengajarinya kurang menarik, atau mungkin strateginya ini yang salah, atau bagaimana kan lah. Kalau memang permasalahannya itu mungkin salah satu nih yang akan saya pertegas nih, mengajarnya Pak Teguh kurang menarik nih. Sebenarnya apa sih yang menjadi kesulitan buat Pak Teguh sendiri kok bisa menyimpulkan kalau ngajarnya mungkin saya kurang menarik? Kesulitannya itu apa untuk membuat pembelajaran yang menarik di bahasa Inggris tersebut gitu loh Pak? Iya, dalam mengajar bahasa Inggris itu kan harus berbagai dengan metode ya. Nah, bagaimana kalau saya mengajar bahasa Inggris agar siswanya itu bisa berbicara, itu kan berarti saya harus mengembangkan pembelajaran itu yang menarik bagi siswa. Mungkin saya kurang sering melakukan praktek ngomong bahasa Inggris, atau mungkin bahasa saya di dalam kelas bagi siswa itu kurang banyak, atau mungkin kurang memberikan pemahaman bagi mereka ya, karena bahasa Inggris itu bahasa asing gitu loh. Saya juga kadang menyadari ya, sering tak tinggal ya karena banyaknya tugas tambahan itu yang saya harus keluar ya. Mungkin itu juga pengaruh bagi kompetensi siswa dalam hal berbicara bahasa Inggris gitu. Itu Bu Ina. Baik. Itu kan tadi Pak Teguh sebenarnya sudah tahu ya, akar permasalahannya lah. Kenapa itu bisa terjadi gitu loh? Kenapa kok apa yang saya inginkan di kelas kok nggak bisa tercapai gitu? Anak-anak kok nggak bisa mengucapkan bahasa Inggris itu secara fasih, katakanlah ya, secara bagus lah seperti itu. Itu kira-kira nih untuk mengatasi masalah tersebut kayak gitu. Tadi kan bilangnya kan mungkin karena terlalu banyak kegiatan keluar sehingga kelas mungkin ditinggalkan ya. Rencana ke depan nih kira-kira seperti apa nih Pak Teguh? Ya, rencananya untuk mencapai tujuan itu ya, karena bahasa Inggris di SMK itu menurut saya bahwa siswa itu minimal keluar dari SMK itu harus bisa berbicara secara sederhana ya, walaupun sederhana dalam bahasa Inggris, sehingga dia memasuki dunia kerja ini bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, rencananya dari hal-hal itu tadi, yang pertama saya ingin mengubah pembelajaran nih. Coba nanti saya ingin menggali lebih jauh lagi sebenarnya pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa. Kalau dia misalkan inginnya di dalam ruangan, ya nanti saya akan mencari sumber atau model pembelajaran yang kira-kira menarik di dalam ruangan. Terus kemudian kalau mereka ingin di pembelajaran di luar, ya nanti saya juga akan mengikuti pembelajaran di luar dan juga akan mencari metode pembelajaran yang tepat bagaimana diterapkan di siswa itu bisa di luar kelas, tapi siswa juga tetap aktif berbicara. Yang selanjutnya karena ini menuju
bagaimana siswa bisa berbicara kan berarti saya harus lebih banyak memberikan kegiatan-kegiatan penguasaan kosakata dulu ya, kosakata dulu terhadap mereka, bagaimana cara menghafal, bagaimana cara memahami kosakata dalam bahasa Inggris. Ya karena terus terang saja sebagian besar siswa itu masih menganggap bahwa bahasa Inggris ini masih dianggap pelajaran yang sulit bagi mereka. Sehingga karena dianggap sulit kadang bisa berefek ketika mau berbicara dia jadi tidak percaya diri gitu loh. Nah, sehingga dia down perasaannya, sehingga muncul tidak percaya diri. Nah, untuk mendorong ini saya juga harus membangkitkan nih bagaimana caranya siswa ini lebih percaya diri lagi untuk mengucapkan atau berbicara bahasa Inggris. Strategi selanjutnya kadang saya menganggap bahwa belajar itu ya memang harus banyak salahnya ya, biasanya banyak salahnya itu tidak apa-apa dan saya tidak harus belajar dari kesalahan. Iya, gitu saya ya? tidak boleh marah-marah gitu loh. Saya tidak boleh membuat siswa itu lebih down lagi. Saya harus tetap membangkitkan semangat siswa biar apa yang menjadi tujuan bahasa Inggris bisa berbicara, percaya diri itu tercapai, Bu. Iya, itu kan tadi beberapa hal yang mungkin nanti kedepannya akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Pak Teguh sendiri ya. Lah kemudian nih dari beberapa rencana tadi itu sebenarnya yang ingin diprioritaskan dulu itu yang mana nih? Tadi kan ada penguasaan kosakata dan sebagainya gitu kan. Lah untuk mencapai tujuan nih yang diinginkan Pak Teguh itu kira-kira itu langkah-langkah yang jadi prioritas itu yang mana, seperti apa gitu? Ya, saya masih meyakini bahwa kalau gurunya bagus itu pasti hasilnya bagus. Saya ingin memperbaiki saya sendiri dulu. Gurunya bagus, tentunya prosesnya bagus ya, hasilnya bagus. Gitu. Saya harus memperbaiki diri sendiri dulu, mungkin dengan cara meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan-pelatihan, peningkatan pembelajaran bahasa Inggris, diskusi dengan rekan sejawat dan sebagainya, dan kita mengajak siswa untuk berdiskusi apa maunya dia, sehingga pembelajaran bahasa Inggris untuk berbicara dia bisa dikuasai dengan mudah. Oke, ini kan berarti sudah ketemu nih sebenarnya solusinya ya, meningkatkan kompetensi ya, mungkin dengan webinar atau dengan pelatihan dan sebagainya. Kira-kira nih untuk untuk menjaga komitmen Pak Teguh nih untuk melakukan apa yang tadi sudah disampaikan ke saya terkait solusinya dari permasalahan Pak Teguh sendiri, itu kira-kira apa Pak untuk menjaga komitmen? Apakah perlu melibatkan orang lain gitu atau bagaimana gitu? Ya, komitmennya jelas saya harus selalu terus belajar ya, guru itu harus selalu belajar. Terus kemudian kedua, dalam penerapan pembelajaran saya juga ingin menerapkan itu pembelajaran berdiferensiasi itu tadi ya, seperti yang sudah kita pelajari, pembelajaran diferensiasi. Terus yang ketiga itu saya harus tetap melayani murid ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya tidak boleh egois dalam artian apa yang menjadi kebutuhan murid itu saya abaikan, itu tidak, tapi saya juga akan membuka ruang komunikasi lebih luas lagi. Misalkan kalau ada siswa yang mengalami kesulitan, siswa mengalami permasalahan, saya akan membuka komunikasi melalui media sosial, baik melalui WA langsung kapanpun akan saya layani, saya jawab, atau saya membuka ruang untuk berdiskusi langsung di sekolah, di ruangan gitu. Nah, yang terlibat tentu ya saya, terus siswa, terus orang tua ya, untuk mengawasi kegiatan pembelajaran siswa, dan juga rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Oke, berarti itu saling tukar pembelajaran. Iya, berarti kan tadi sebenarnya bisa nih kayaknya kendala yang dihadapi Pak Teguh itu bisa segera diatasi kok. Tadi kan sudah disampaikan ya, dengan mengembangkan kompetensi Pak Teguh sendiri selaku guru bahasa Inggris, kemudian memperhatikan kebutuhan belajar siswa, dan strateginya tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin strategi-strategi tersebut Pak digabungkan dan dengan komitmen untuk melakukan itu ya, dengan tadi melibatkan beberapa pihak. Saya yakin itu pasti akan jalan nih, akan berhasil nih. Mudah-mudahan seperti itu.
Ini saya pengennya tuh masih ngobrol lagi nih Pak terkait apa yang jadi tema pembicaraan kita kali ini ya. Tapi keterbatasan waktu nih Pak. Tapi walaupun tadi cukup singkat, tapi saya rasa apa ya Pak Teguh sudah menemukan nih solusi kan tadi kan. Kemudian siapa nanti yang akan menjaga komitmen Pak Teguh tersebut. Oke Pak, dari sesi coach kali ini nih, apa sih sebenarnya yang sudah Pak Teguh dapatkan nih dari sesi ini? Ya, ketika saya mengobrol seperti ini sharing dengan Bu Ina, ya jelas perasaan saya jadi plong ini. Terus kemudian yang kedua, saya butuh dukungan Bu Ina mendukung bagaimana memperbaiki permasalahan itu tadi yang saya sampaikan. Ya. Terus kemudian strategi-strategi yang saya ceritakan itu tadi bisa nantinya saya terapkan, dan saya akan semangat terus untuk belajar mencari sumber-sumber harus itu Pak sumber-sumber belajar ya, terus meningkatkan kompetensi, tentunya seperti itu. Baik, ini Pak. Plong, jadi plong ya? Jadi kalau sharing seperti ini plong daripada saya bercerita sendiri. Sama Pak Teguh juga plong, saya juga jadi kayak ada rasa kebanggaan tersendiri gitu ya ketika kita sharing seperti ini, kemudian secara tidak langsung gitu loh, saya juga ya sedikit sudah membantu lah, walaupun tadi itu solusi sebenarnya malah muncul dari Pak Teguh sendiri ya. Iya, tinggal komitmen itu tadi. Tinggal komitmennya saja nih yang saya tunggu dari Pak Teguh ini. Kira-kira nanti kita bisa ngobrol lagi nih setelah Pak Teguh melaksanakan apa nih tadi yang sudah direncanakan gitu. Harapannya saat kita ketemu nih Pak Teguh sudah membawa kabar baik. Oh ternyata ini saya sudah menghasilkan siswa yang luar biasa nih Bu Ina kayak gitu. Oke, mudah-mudahan saya bisa melakukan mudah-mudahan nanti itu. kita bisa ketemu lagi ngobrol lagi ya Pak Teguh. Siap, terima kasih untuk kepercayaannya nih Pak Teguh ngobrol-ngobrol dengan saya nih. Terima kasih. Ya. Pak Dodo. Baik, Bu Ina. Gimana Bu tadi sesi coachingnya lancar ya Bu? Alhamdulillah lancar Pak, nggak ada hambatan nih. Ya baik, di sesi kali ini pas observasi ya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Oh iya, boleh, monggo Pak. Jadi apa saja Bu yang telah Bu Ina lakukan saat coaching tadi Bu? Yang telah saya lakukan ya, tentunya posisi saya sebagai coach ya. Tadi di sesi coaching tadi saya sudah melaksanakan alur tirta ya, tahap demi tahap gitu, dari mulai menanyakan tujuan apa nih dari pembicaraan ini yang pengen didapat dari Pak Teguh selaku coach, kemudian juga mengidentifikasi masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, kemudian juga membantu coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut, kemudian menanyakan adakah rencana nih yang nanti bisa dilakukan untuk bisa melakukan dari apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan solusi dari permasalahan tadi gitu. Baik, Bu Ina, memang tadi dari pengamatan saya pun jadi sesi coaching tadi antara Bu Ina dan juga Pak Teguh sudah sesuai dengan alur tirta ya, bagaimana tujuannya sudah ada, identifikasi masalahnya ada, kemudian rencana aksinya ada, dan juga tanggung jawab juga ada. Kemudian peran Bu Ina selaku coach ya tadi sudah berhasil mengembangkan permasalahan dari coach ini sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Itu berdasarkan hasil catatan dari saya Bu Ina. Oke, terakhir Bu Ina nih, setelah melakukan sesi coaching tadi, lalu kompetensi apa saja atau mana lagi nih yang mau Bu Ina kembangkan? Mungkin yang perlu saya kembangkan lagi ya, dari saya juga merefleksikan dari apa yang sudah tadi saya lakukan, saya sampaikan ke coach gitu ya. Mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot yang harus lebih saya kembangkan lagi kayak gitu. Ya. Baik, Bu Ina, itu hal yang bagus ya yang ingin Bu Ina kembangkan kompetensi tersebut, mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan juga berhasil di sesi coaching berikutnya. Baik Bu Ina, saya ucapkan terima kasih juga nih, sesi coaching kali ini sudah berjalan dengan baik. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu Ina. Mari kita baca dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke. Assalamualaikum Pak Dudung, apa kabar? Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Teguh, selamat sore. Alhamdulillah nih kabar hari ini baik, cuaca juga cerah. Oke, sip ya. Nanti kita kan akan melakukan coaching ya, praktek coaching. Saya jadi observer, kemudian Pak Dudung ini jadi coach ya, dan nanti kemudian selanjutnya Bu Ina jadi coachee. Oke, baiklah Pak Dudung, sebelum melakukan coaching terhadap Bu Ina, ini saya ingin melakukan praobservasi dulu nih ya. Tolong dijawab beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan ya. Yang pertama Pak Dudung, sebenarnya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan ini Pak Dudung? Baik Pak Teguh, untuk sesi coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan juga yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Begitu Pak Teguh. Oke, siap. Berarti ada 3 tadi ya, 3 kompetensi. Kemudian selanjutnya Pak Dudung, kompetensi mana nih nanti yang akan dikembangkan secara spesifik dari kegiatan coaching ini? Setidaknya ada 2 kompetensi Pak yang secara spesifik ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh presence, dan yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Itu Pak Teguh. 2 ini akan saya spesifik. Dari kedua itu nanti yang akan dikembangkan, indikator apa nih yang ingin dicapai ini? Indikatornya berarti nanti apakah si coach ini menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Juga saya akan melihat dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach ini. Itu indikatornya Pak Dudung. Oke, siap Pak Dudung. Jadi nanti siap ya melakukan coaching ya terhadap Bu Ina. Siap Pak Oke, Dudung. nanti saya akan mengamati. Untuk selanjutnya monggo untuk melakukan coaching terhadap Bu Ina. Ya, terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Pak Dudung. Gimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan pastinya bahagia. Sehat dan bahagia ya. Ya, sebelum kita memulai sesi coaching ini Bu, gimana perasaan Bu Ina sebelum melakukan coaching ini? Perasaannya sih ada sesuatu yang ganjal nih, karena memang ada masalah nih yang pengen saya sampaikan ke Pak Dudung. Iya, tapi perasaannya ada yang mengganjal gitu ya. Baik ya, kita punya 15 sampai 20 menit Bu dalam coaching ini, yang mudah-mudahan nanti ini dapat menemukan solusinya. Baik Bu, setelah kita tadi ngobrol, apa nih kira-kira yang ingin Bu Ina capai dari sesi coaching kali ini? Yang ingin saya capai nih dari sesi coaching ini tuh saya mendapatkan solusi ya, tentunya mendapatkan solusi dari apa yang membuat perasaan saya itu kayak ada yang ganjel gitu loh, biar plong gitu loh, apa yang saya rasakan ini ada solusinya, tentunya dari coaching kali ini. Baik Bu Ina, dari perasaan mengganjal tadi, harapan Bu Ina dari sesi coaching ini ataupun bisa katakan tujuan adalah perasaan mengganjal itu hilang ya. Betul. Hilang ya. Baik Bu Ina, sekarang apa sih ini yang membuat Bu Ina selama ini merasa kesulitan menghadapi tadi perasaan mengganjal itu ataupun emosi Bu Ina yang tidak stabil? Apa ya Pak, jadi gini, beban mengajar saya, beban tugas saya di sekolah itu kan luar biasa sekali. Bagi orang mungkin menganggap saya itu mampu gitu, dari tim kurikulum mungkin menganggap saya mampu, makanya saya diberikan tugas yang luar biasa gitu. Saya mengampu di kompetensi keahlian tata busana itu 38 CP, dan saya masih punya tugas tambahan selaku Kaprodi, 2 program keahlian ya, seperti itu sangat membuat saya lelah sekali nih, yang kemudian emosi saya jadi nggak stabil gitu Pak. Ya, berarti setelah melakukan identifikasi perasaan Bu Ina yang tidak stabil itu dikarenakan karena beban mengajar yang Betul banyak sekali. yaitu 38 jam per minggu ya. Iya, 38 jam per minggu. Ditambah lagi Bu Ina selaku Kaprodi ya. Jadi ini beban inilah yang akan kita urai ya Bu ya di sini.
Kemudian ceritakan lebih lanjut Bu, mengapa itu bisa terjadi Bu? Awal mulanya nih sebenarnya sebelum teman saya mutasi Bu Eli ke SMK Brebes ya, itu kita dengan kondisi guru 4, walaupun idealnya itu harusnya 6, tapi di jurusan busana ada 4 guru yang mengampu mapel produktif, itu kita bisa jalan dengan baik-baik saja lah, walaupun beban kerja kita masih banyak, tapi masing-masing bisa bekerja lah dengan stabil gitu kan. Tapi semenjak teman saya Bu Eli itu mutasi, kondisi di busana itu jadi hanya tinggal 3 guru, yang idealnya itu 6, itu kan jadi sumber masalah akhirnya ya, terutama ke saya sendiri. Kalau teman-teman yang lain sebenarnya nggak begitu ini ya, karena mereka itu kan hanya mengajar dengan JP yang banyak itu, sama dengan saya 38 sampai 40 jam gitu. Tapi kan mereka nggak punya tugas tambahan. Kalau saya kan udah jamnya banyak, tapi saya juga punya tugas tambahan itu. Jadi total nih beban ngajar saya sama beban tugas saya selaku kaprodi 1 minggunya itu 50 JP. Jadi kan nggak ada jam istirahatnya nih. Baik Bu Ina, beban ngajar dan beban tugas Bu Ina dalam 1 minggu ini mencapai 50 jam ya. Nah tentunya ini pekerjaan atau tugas yang berat ya. Berat sekali Pak. Yang sangat berat untuk Bu Ina. Yang awalnya tadi guru tata busana itu ada 4 ya Bu ya. Kemudian yang satu mutasi sehingga di jurusan busana ini hanya ada 3 guru produktif ya, yang mengakibatkan jam Bu Ina ini mencapai 38 jam per minggu ya, overload ya. Nah, baik Bu Ina, untuk selanjutnya Bu, apa sih Bu rencana yang Bu Ina canangkan untuk mencapai tujuan yang Bu Ina inginkan dari sesi coaching kali ini? Iya. Ini sebelum ke rencana ya, ini kan sebenarnya akibat dari kondisi saya yang seperti itu kan, saya di kelas moodnya jadi nggak stabil ya, gampang marah seperti itu. Jadi rencana saya ke depan itu ya ngobrol nih dengan rekan sejawat nih, solusinya itu seperti apa, terus ini juga ngobrol dengan Pak Dudung kayak gitu kan, ada kasih solusi yang bisa membantu saya nih kayak gitu. Ya mungkin lebih banyak terbuka membicarakan masalah ini kayak gitu, terutama dengan rekan sejawat, kemudian dengan pihak yang berwenang, dengan KTU, dengan Wakakurikulum, tentunya juga dengan Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Baik Bu Ina, dari rencana-rencana Bu Ina yang tadi sudah dicanangkan, diantaranya ngobrol dengan rekan sejawat, kemudian dengan kurikulum, juga dengan Kepala Sekolah Bu. Nah, apa sih Bu prioritasnya dari rencana-rencana Bu Ina itu yang menjadi prioritas utama Bu Ina? Sebenarnya 3 itu ya kalau dibilang itu penting semua ya. Bagi saya itu prioritas semuanya ya. Tapi mungkin yang urgent sekali nih yang harus saya lakukan itu ya mungkin ke kurikulum ya. Karena ini kan hubungannya dengan jumlah jam mengajar yang begitu banyak itu. Seperti itu Pak, mungkin komunikasi lebih lanjut dengan pihak kurikulum seperti itu. Baik Bu Ina, komunikasi lebih lanjut dengan kurikulum adalah menjadi prioritas Bu Ina ya dalam merencanakan aksi ini, sehingga nanti pada akhirnya beban Bu Ina di sekolah bisa berkurang ya, harapannya ya, seperti terutama itu kan kondisi saya di kelas itu tadi ya, biar lebih stabil lah mood saya gitu. Ya, karena memang ketika kondisi kita tidak stabil di kelas, gampang emosi, gampang marah juga, dan akhirnya anak pun tidak akan betah ya ketika di kelas. Pak. Baik Bu Ina, setelah tadi rencana Bu Ina sudah disampaikan ya, kemudian selanjutnya siapa saja Bu yang terlibat atau yang dapat membantu Bu Ina dalam mencapai tujuan ini Bu? Yang bisa membantu saya itu sebenarnya ya rekan sejawat ya di tim tata busana itu sendiri, guru produktif terutama. Kemudian dari pihak kurikulum nih, karena saya tuh sempat berpikir itu segini Pak, di busana kalau saya selama ini pelajari gitu ya, yang membuat saya seperti ini tuh sebenarnya kan karena jam ngajar yang banyak. Kemudian di tata busana itu kan karena kita itu jadi SMK 4.0, jadi lebih ke digitalisasi ya. Kita yang kewalahan itu kan di situ, karena jam desain itu yang saya ampul lebih banyak itu kan jam desain sama mapel pilihan. Mapel pilihan itu ke produk dan digital marketing. Nah, jadi mungkin saya akan minta ke kurikulum
bisa nggak sih kalau misalkan mapel-mapel yang kayak digital marketing itu yang yang ngajar itu nggak harus dari guru busana nih, misalkan seperti itu kayak gitu. Mungkin itu Pak yang ini kan rencana saya ke depan gitu yang diobrolkan dengan kurikulum seperti itu. Ya, baik Bu Ina, berarti ketika komunikasi dengan kurikulum, harapan Bu Ina adalah bisa nggak sih guru-guru yang mengapu mapel informatika bisa mengajar atau mengapu di jurusan busana kaitannya dengan digital marketing, digital marketing, kemudian fashion design digitalnya kayak gitu loh, atau minimal ya kalaupun tidak bisa digantikan ya barangkali ini kan hubungannya dengan linear atau enggak kayak gitu kan, ya minimal kita bisa berkolaborasi kayak gitu loh di dalam pembelajaran tersebut dengan guru yang lain kayak gitu, seperti itu. Ya, berarti kalau memang tidak pun bisa karena terbentur oleh linearitas, paling tidak bisa berkolaborasi dengan guru tersebut ya, informatika dengan jurusan tata busana atau guru paduti. Ya. Baik Bu Ina nih, kita sudah di penghujung waktu ya. Terakhir dari saya Bu, setelah melakukan sesi coaching kali ini, apa nih Bu yang didapat dari kegiatan kita ini? Ini sih sebenarnya ya solusi lah ya. Tadi kayaknya saya lebih mantep lagi nih untuk memberanikan diri gitu loh, memberanikan diri untuk nanti ke pihak-pihak yang memang berwenang untuk mengatur pembagian tugas guru ya, mungkin ke Wakakurikulum gitu, ke Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan nih langkah yang akan saya lakukan gitu, meminta untuk guru informatika bisa bergabung di jurusan tata busana, tidak hanya ngajar di informatikanya gitu karena memang itu mapel ada tersendiri, tapi ngajar di mapel-mapel yang selama ini saya pegang untuk mengurai beban saya ini seperti itu Pak. Dan saya rasa nih di coaching ini tuh yang memberikan motivasi saya lebih gitu loh untuk nanti memang harus dilakukan nih segera seperti itu. Nah, baik ya, jadi itu ya yang didapat Bu Ina setelah melakukan sesi coaching ini, jadi semakin yakin untuk melakukan rencana. Jadi percaya diri lah, ini memang harus nih kayak gitu, udah mantep gitu Pak. Ya betul kan, apalagi kalau tidak salah ya Bu Ina untuk mapel informatika ini ya. Itu kalau di ini kan bisa membantu ya karena background dari guru informatika itu kan sarjana komputer ya. Iya betul atau sekali. pendidikan. Iya memang nyambung, ini memang klop gitu loh. Baik Bu Ina, terima kasih nih ya sudah melakukan coaching dengan saya. Tentunya saya tunggu nih Bu perkembangan dari rencana Bu Ina ke depan ya, kita bisa diobrolkan di lain waktu, dan saya bisa mendukung atau berdoa mudah-mudahan rencana Bu Ina ini dapat berjalan lancar yang sehingga dapat menguraikan beban Bu Ina ya. Oke, siap Pak Dudung, saya juga mengucapkan terima kasih sekali ini atas waktunya gitu, kemudian juga tadi arahan ya, insya Allah akan segera saya lakukan segera nih biar cepet clear juga ini kan gitu, mumpung saya ini lagi semangatnya, insya Allah nanti akan segera saya bisa ngobrol lagi dengan Pak Dudung nih. Mudah-mudahan pas kita ketemu ini kondisi saya memang udah berbeda nih dari hari ini gitu loh, dengan masalah yang sudah teratasi seperti itu Pak. Terima kasih sekali Pak Dudung. Betul sekali ya Bu Ina, terima kasih juga ya, semoga lancar ya. Amin. Mari Bu Ina ya. Oke, selanjutnya berarti ini tadi kan saya Pak Dudung ya, tadi saya sudah mengamati antara coaching antara jenengan dengan Bu Ina. Tadi ada beberapa pertanyaan nih pas ke observasi saya tadi ya, nanti bisa dijawab oleh Pak Dudung. Yang pertama Pak Dudung, apa saja sih yang telah dilakukan tadi tentang coaching itu tadi? Baik Pak Teguh, setelah saya melaksanakan coaching dengan Bu Ina tadi tentang permasalahan yaitu beban mengajar yang banyak atau jam per minggunya itu sampai 38 jam di jurusan busana. Jadi saya melihat tadi bahwa yang sudah saya lakukan saat coaching yaitu coaching ini sudah menggunakan alur tirta ya. Bagaimana tadi sudah ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada identifikasi, kemudian yang ketiga ada rencana aksi yang ingin dilakukan, dan yang terakhir ada tanggung jawab atau komitmen dari apa yang sudah direncanakan. Seperti itu Pak Dudung. Ya, baiklah Pak Dudung, tadi sudah menggunakan alur tirta ya. Saya juga tadi mencatat apa yang saya amati itu tadi, bahwa
panjenengan sudah melakukan coaching terhadap Bu Ina ini memang sudah sesuai alur tirta yang ada ya. Jadi tadi sudah ada menanyakan bagaimana tujuannya, terus kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya yang akan dilakukan oleh Bu Ina, dan kemudian tanggung jawabnya tadi sudah ditanyakan. Saya kira bagus dan baik sekali ya tadi yang sudah dilakukan. Kalau catatan saya nggak ada catatan negatifnya, semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur coaching ya. Nah, oke. Yang terakhir, ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan selanjutnya setelah coaching ini nih? Ya, baik Pak Teguh, untuk selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci dari coaching. Ya, ini akan saya lebih kembangkan lebih lanjut lagi sehingga dalam sesi coaching berikutnya bisa sempurna menggunakan alur tirta ya, sesuai dengan kompetensi yang ada. Seperti itu Pak. Detail ya. Oke, terima kasih ya. Nanti yang ingin dikembangkan itu adalah mengembangkan pertanyaan berbobot. Nanti misalkan nanti ada kegiatan selanjutnya, nanti di praktek selanjutnya mungkin ada guru lain yang ingin sharing dengan jenengan bisa melakukannya itu lebih dalam lagi, lebih detail lagi, sehingga si coach ini nanti bisa menemukan solusi yang dia inginkan sesuai dengan tujuannya. Terima kasih Pak Dudung, saya kira cukup dari pengamatan saya. Terima kasih. Kita tutup ya untuk kegiatan yang pertama ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.